Cek. Ya. Checkmate. Mati, Pak. Oke, baik. Nah, kita stop di sini dulu karena Anda menang di sini juga Anda nggak dapat apa-apa sebenarnya Pak ya. Tapi kita kenalin dulu ini adalah Pak Edi dan Pak Hendy dan masing-masing dari mereka meraih 3 emas. Jadi totalnya 6. Total yang mereka raih adalah 6 emas untuk Indonesia. Oke, kita lihat dulu siapakah mereka. Silakan. 11 emas direbut atlet catur Indonesia di ASEAN Para Games 2018. Inilah kesuksesan salah satu cabang olahraga yang banyak mendulang emas. Di antaranya atlet bernama Edi Suryanto dan Hendy Wirawan yang berhasil menyumbang 3 emas untuk Indonesia dari kategori 6B1 atau tunanetra. Sungguh membanggakan dan cita-cita mulia membangun tempat pijat untuk para tunanetra sempat tercetus dari Hendy yang juga pernah menjalani profesi serupa. Oke, kita kasih selamat buat Pak Edi dan Pak Hendy. Ini masing-masing 3 emas. Tapi seperti biasa yang saya penasaran adalah kalau dapat 3 emas itu uangnya dapat berapa itu dulu yang paling penting. Langsung ya. Itu yang Ini paling kan penting. perhatian dari pemerintah, Mas. Betul, dan bahkan apresiasi. Pak Hendy ya yang dapat 3 emas dan 1 perunggu, betul? Saya Pak enggak. Edi yang Iya. 3 emas Pak 1 Edi. perunggu. Saya Edi, dapat iya, 3 Pak emas, Edi 1 3 emas, perunggu. 1 perunggu. Iya, Oke. iya. Ini Pak Edi. Oke, kalau Pak Hendy 3 emas, emas, berapa itu Pak totalnya dapat Pak? Bulusnya itu loh berapa Pak? Bonus, Pak. Bonusnya ya lumayan lah, Pak. Berapa Pak? Kalau sekitar 3 miliar lah. Sekitar 3 miliar. 3 miliar. Dari 3 medali emas. Kalau 3 miliar itu tadi Pak Emas Hendy. doang, 3. Emas. Kalau Coba gimana? kalau saya 3,250. 3,250. 3,250. Wow. Tapi saya nggak ngerti nih, kok bisa dapat 3 emas tuh gimana caranya ngikutin kategorinya apa aja? Iya. Di catur, saya kan kita turun di B1 ya. B1 itu maksudnya tunanetra total. Jadi diperebutkan ada 4 nomor. Pertama itu individual standar atau klasik ya. Nah, itu sama individual cepat dan bergu klasik dan bergu cepat itu nomornya. Ada 4 nomor dan alhamdulillah kita sapu bersih semua. Sapu bersih semua? Wow, Indonesia keren Jadi banget. rinciannya saya dapat 1 emas di standar klasik, kalau Pak Edi di cepatnya. Oke. Bergunya kita sapu bersih dua-duanya. Indonesia sapu bersih itu ya? Iya, di kelas. Ini ada perbedaannya nggak, Mas, dengan papan catur yang konvensional? Makanya itu Rek, gue dari tadi mau tanya juga. Itu kan bolong-bolong tuh Iya ya? benar, bolong-bolong. Dan mereka tahu lawannya majunya yang mana tuh gimana gitu? Gimana? Papan caturnya beda atau gimana, Mas? Papan catur tadi kan sudah dilihat ya, bentuknya kan lebih kecil ya, lebih mungil dan lebih hampir mirip raja sama menteri itu. Kalau bukan perabaan yang kuat itu saya rasa bisa ketukar gitu. Oke. Kalau mungkin bisa untuk dijelasin itu ya sambil ya. kalau untuk papannya kan itu kan ada yang hitam itu agak naik ke atas ya, supaya kan kita bisa tahu jalan hitam itu lebih naik gitu. Gimana Pak? Papan catur. Papan catur yang hitam lebih tinggi? Jadi kan kan papan catur ada putih hitam ya. Jadi yang hitam itu agak naik 1 tingkat, dikasih kayak Oh Oh yang ini Lihat, lebih naik. Oh iya, bisa dipegang, Mas. Bisa dipegang. Maaf. Yang kotak hitamnya ini. Yang hitam ini ya. Ya ini kan Ini lebih naik kan, lebih Benar. naik Iya, daripada lebih yang tinggi. supaya Kayunya dibikin naik sedikit. iya bisa tahu oh ini jalan hitam. Oke. Jadi Nah, kuda kalau itu ini buat nggak tempat nyasar. yang mati ini. Ya, tapi Oke. Anda taunya misalnya pion yang jalan atau kuda yang jalan lawan dari mana? Apal posisi ya. Hafal posisi ya, hafalan ya. Iya apal posisi. Jadi kita nggak mungkin dicurangin gitu. Lawan harus ngomong nggak kuda jalan? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak, tapi kemarin itu karena India dan negara-negara Asia itu minta disebutin. Sedangkan kita selama ini di Asian Latihannya Games ya? gitu ya, di SEA Games itu nggak pernah disebutin, Pak. Wow. Bener-bener hafalan ya. Berarti Anda raba dan Anda tahu kalau ini yang jalan barusan benteng dari mana ke Iya, mana gitu.
Jadi Anda harus raba seluruh papan dong, Iya, makanya papannya benar. dibentuk kecil. Benar. Hebat. Oke, Lebih sulit tapi ya. oke, saya tahu bahwa ada satu permainan di chess ya, di catur itu yang disebut dengan blind chess. Iya. Nah, blind chess itu nggak pakai papan. Iya. Pakai apa? Mas? Caranya gimana tuh Mas? Diingetin doang. Hafalan yang kuat. Dihafalin doang. Jadi misalnya Iya. A1 jalan kemana gitu. Iya. Iya. Itu lebih sulit pasti. Makanya pasti lebih sulit karena harus hafal. Tapi Iya. kalian bisa nggak sebenarnya, Pak? Bisa. Bisa. Pak. Oh bisa. Bisa. Jadi Anda bisa tanding berdua cuma disebutin doang gitu. Iya, bisa. Coba contohin Pak. Iya. Aku belum pernah Coba. lihat juga nih, pengen tahu. Contohin. Eko 4, Eko 5. kuda F3, Kuda yang kayak tadi, Iya. Delta 6. gajah Charlie 4, Alpha 6. kuda Charlie 3, Gajah Golf 4. kuda kali Eko 5. Oke. Woi. Lu pada tahu nggak ya? Mereka ini bukan cuma ngapalin jalan mereka ngapalin juga bentuknya tadi gimana gitu. Karena Iya. musuhnya jalan kan. Kuda. Musuhnya gimana, cara mati ini gimana? Iya, dan mereka harus ingat musuhnya tadi jalan apa aja. Kan Loh. mesti Bener ingat dong ya? berarti dong, Pak. Iya. Mesti inget banget ya, banyak. Harus ingat dari langkah pertama sampai akhir harus ingat. Jadi Anda harus tahu sekarang posisi kuda musuh ada di mana gitu harus Iya. tahu. Tahu. Iya. Tapi pernah nggak lupa? Pak? Pernah. Ya pernah lupa. Kalau lupa Kalau lupa kacau gimana? udah. Iya, kalau namanya lupa kan biasa ya. Betul, Tapi ya. pernah juga. Blunder ya. Iya. Kuda lumping makan rumput. Nah, Nggak ada urusan. Jangan ngomongin diri sendiri dong. Iya, benar. takutnya konsentrasi total. Lalu Fokus. apa yang bisa makan rumput? Apa yang bisa makan rumput? Apa yang makan rumput? Apa, Pak? Kuda, Pak? kuda kambing. Ya, itu bisa juga kan? Ah, Iya. Dia ngasih tahu lu, Rick, karena mungkin lu nggak jelas gitu, Rick ya. Saya Bukan juga cuma kuda saya lumping. juga bisa makan rumput. Bapak bisa makan rumput? Tapi rumput yang bergoyang. Weh. Masuk Pak Eko. Mas Dedi kenapa ketawa? Humoris juga sih Bapak ini. Rumput yang bergoyang. Iya. Gue nggak kepikiran ya. Ada orang yang bisa ngapalin langkah catur lawannya. Tapi Banyak. Dari sepanjang jalan dia apa? terus Tapi ngomongin rumput yang bergoyang. Nggak nyambung. Mas, nonton. Dulu nontonnya Susana, Mas. Nonton kesusahan. Mas tadi kan kita udah ngomongin tuh bagaimana mereka latihannya terus menangnya. Mungkin sekarang kita pengen tahu juga kabarnya Pak Hendy dan juga Pak Edi bagaimana ceritanya bisa mengalami kebutaan. Awal-awal Nah, kebutaan. awalnya tuh bagaimana ceritanya? Kalau saya Pak Edi dulu boleh. umur 15 tahun ya. Umur 15 15 tahun. Iya, tahun 94. Kenapa itu, Pak? Diagnosis dokter yang salah, Pak. Malpraktek? Iya, seperti itulah. Kalau sekarang disebutnya malprakteknya. Oke. Oke. Itu langsung dua-duanya gitu, Pak. Sebelah dulu, yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Iya, tahun 93 bulan Maret katanya kena katarak. Jadi gini, ini mungkin jadi pelajaran kalau kita periksa dokter itu jangan percaya sama satu dokter. Harus ada second opinion ya. Ah, oke. Ya, itu orang Jadi tua saya. lahirnya sih normal. Normal. 15 tahun dari ujian ini. Iya. Terus Pak, Nah, kemudian terus ketika saya disuruh operasi umur 15, saya percaya mantu dokter, terus pas balik lagi ternyata bukan katarak, retina saya putus pas di ronsen itu. Akhirnya malah Jadi jadi telat, kebutaan. iya. Oke, kalau yang kanan, Pak? Yang kanan saya kena bola, Kena bola bola. apa Pak? ya bola kaki. Bola Saya jadi kaki? kiper. Tapi itu mungkin bagian memang udah takdir saya ya. Mungkin kan dulu saya emang agak bandel, mungkin salah satu supaya saya tobat lah Pak. Gitu supaya saya bisa kembali ke jalannya, terus ya alhamdulillah bisa membanggakan bangsa dan negara lah sekarang. Oke, tapi Anda sempat down nggak, Pak, itu, Pak? Ketika- Oh enggak Pak, saya enggak sempat down. Saya enggak nangis pun enggak waktu diponis dokter enggak lihat. Tapi saya merasakan bahagia pada waktu itu. Karena saya nggak tahu, ya apa ya, tiba-tiba saya bahagia aja hati saya gitu. Saya baru tahu kenapa saya itu dibutakan sama Allah itu setelah sebulan, setelah saya nggak lihat Pak. Dia punya temen, saya kan udah masuk ke asrama tunanetra ya. Waktu itu hari Kamis sore saya ingat itu saya sholat asar, saya ngeliat muka teman saya di sejadah. Saya pikir saya bisa lihat, ternyata itu hanya bayangan. Nah setelah hari Sabtu itu orang tua saya nengok ke asrama ngasih tahu teman saya itu, teman dekat saya itu mati Pak. Hari Kamis itu OD ya, overdosis. Jadi kata ya ibu saya, seandainya kamu masih bisa lihat mungkin saya udah mati juga Pak. Jadi mata lain yang dibuka itu? Iya, jadi mungkin itu jadi apa? Jadi pelajaran untuk saya juga. Kena bola. Kalau Pak Hendy?
Kalau Pak Edi? saya dulu itu karena ada penyakit di kepala sini, ada tumor, semacam tumor ya. Umur berapa Pak? Umur 6 tahun ya. Kecil ya? Iya. Kecil. Terus dioperasi tumor itu. Setelah dioperasi penglihatan saya ngelihat satu orang kelihatannya dua. Oh berbayang gitu ya Iya, Pak? tapi ada tumor lagi bawahnya. Dioperasi lagi yang kedua. Dioperasi yang kedua langsung itu penglihatannya hitam, gelap gitu. Dua-dua mata Kayak langsung? Dua. Jadi itu penglihatannya udah gelap kayak lampu mati bagaimana di waktu malam. Nah itu gelap gitu. Jadi itu mengalami tunanetra karena itu. Iya, langsung gelap sama sekali. Tapi orang tua saya nggak tahu kalau saya nggak lihat. Oh ya? Kok bisa, Pak? Iya, dikasih makan cuman dikasih segini. Saya nggak bisa nerima. Ini dikasih apa kalau kok nggak mau nerima. Terus dibawa ke rumah sakit lagi, diopnam di situ. Ternyata ini anak ibu itu sudah nggak bisa melihat gitu. 6 katanya. tahun. Iya, umur 6 tahun. Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk Anda berdua, kenapa memilih catur, Pak? Ya karena catur satu-satunya alat pergaulan untuk saya untuk supaya bisa mendapatkan konsumen atau teman yang banyak. Karena pekerjaan saya kan jadi tukang pijet dulu. Tukang pijit? Iya, Oke. jadi saya kepengen mendapatkan pergaulan. Jadi kalau nggak mijet, main catur aja sama pasiennya kadang-kadang kan. Oke, kalau Anda, Pak? Saya sebelumnya atlet renang, Pak. Anda sebelumnya atlet renang? Iya, saya baru ikut catur 2016. Oke. Jadi saya milih catur itu karena mudah lah untuk dipelajari. Bagi saya ya, dalam artian saya udah bisa sedikit ya diperdalam lah gitu. Jadi karena mudah untuk latihannya, tidak memerlukan biaya banyak, nongkrong di warung kopi pun jadi. Iya. Jadi darah olahraganya masih ada ya, Pak? Iya. Ya? Baik, oke. Lumayan ya. Jadi kerjaannya tukang pijit. Tapi Iya. Bapak juga, Pak? Saya juga iya. Tukang pijit juga, Pak? Sebelum Sebelum ini? Iya. Oke, tapi sekarang dengan uang seperti ini yang Anda dapatkan, yang Anda lakukan nanti adalah 3 miliar loh. saya pengen jadi bos tukang pijit, Pak. Pengen jadi Saya sekalian membantu teman-teman saya supaya membantu dapat- saudara-saudara kita yang mengalami Mulia, hal yang ya. sama. Bapak juga ya, Pak ya? Saya dengar. Sama, iya. Sama. Oke, kita doakan ya pasti bisa. 3 miliar Mas. 3 miliar loh. Oke, anyway, sekarang setelah ini kita akan kehadiran 3 Sri Kandi. Nah, ini 3 Sri Kandi Indonesia yang menguasai podium lari 100 meter di Asia Para Games. Wow. Apa yang mereka alami? Kenapa di Para Games? 1, 2, 3-nya Indonesia semua. Indonesia 3. semua, sikat habis. Setelah yang satu ini, yang mana-mana tetap di hitam.